luar biasa, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Maka pagi hari ini kita akan memberikan puji-pujian yang terbaik yang keluar dari hati kita. Kita katakan ada satu sobat kita yang setia, siapa? Yesus.
suka-sukamu kau buat dalam hidupku. Amin Bapak Ibu Saudara. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu
pujian terakhir kita nyanyikan, tetapi kita tahu bahwa hati kita akan senantiasa memuji Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai
karena semuanya itu akan sia-sia adanya. Satunya yang ada. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Terima kasih Bapa. Hanya ada di dalam Engkau penyembuhan, pemulihan, kedamaian, sukacita hanya ada di dalam Engkau Bapa. Kami mau dengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan melalui lidah bibir hamba-Mu, urapi dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu, diberkati Tuhan. Amin. Walaupun banyak yang tidak bisa hadir hari ini karena memang minggu terakhir itu nggak tahu menjadi minggu yang istimewa, mungkin ada banyak orang minggu terakhir tidak usah ke gereja, mungkin piknik atau keluar kota atau masak-masak, makan-makan bersama atau yang lainnya. Tetapi beda dengan minggu yang pertama. Minggu pertama itu yang punya gaji, wah ini gajian ke gereja. Kalau perlu ke gereja agak awal. Sangat berbeda. Tetapi hari ini saya mengajak untuk Bapak Ibu untuk bersama-sama setelah memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Saya berikan tema pada pagi hari ini, siang hari ini, mengenal isi hati Tuhan. Sekali lagi, mengenal isi hati Tuhan. Apa temanya saudara? Bu Erlin mengenal isi hati Tuhan. Mantap. Bapakku saudara yang kasih Tuhan, mengenal isi hati Tuhan itu tidak mudah. Kalau saya bisa mengenal isi hatinya Mas Denny, karena dia adalah sahabatku, kan dia adalah temanku, bahkan saya tahu dari sejak dia kecil kesukaan makannya apa. Dia satu-satunya kalau makanan tidak enak dia tidak mau. Itu saya tahu persis dia. Jadi kalau yang tidak enak dia tidak mau, betul. Saya tahu karena saya tahu dari kecil sekolah minggu. Tetapi untuk mengerti isi hati Tuhan, mengenal isi hati Tuhan, kita harus kenal dulu dengan Tuhan. Jangan sampai kita sudah merasa kenal, tapi belum kenal. Hanya sebatas istilah orang Jawa, kenal kebo. Tahu ya kenal kebo? Kenal kebo hanya sekedar, setelah itu hilang. Oleh sebab itu, dalam hal ini saya mempunyai 3 hal ciri-ciri khas orang yang mengenal isi hati Tuhan. Tidak semua. Tetapi ada orang Kristen yang menentang hatinya Tuhan. Woi, orang Kristen, orang percaya menentang Tuhan. Dalam Roma pasal 10 ayat 2 dan 3, Roma pasal yang ke-10 ayat 2 dan 3 akan kita baca bersama-sama. Di situ ada kata-kata yang tentunya sekali lagi firman Allah itu bukan hanya buat saudara pribadi, tetapi buat saya juga
Sehingga kalau ada yang tersinggung, saya juga tersinggung. Ya, artinya firman itu memang menyinggung-nyinggung saya. Roma 10 pasal 10 ayat 2 dan 3. Kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? 2, 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka takut kepada kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, yang disebut mereka adalah orang-orang Roma, orang-orang Yahudi, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Mantap. Mereka sungguh giat, semangat, rajin ke gereja, memberi persepuluhan buah sulung, bahkan apapun yang diminta oleh pendetanya dikasihkan. Begitu giat, semangat. Ibadah raya dia tetap hadir. Komsel tidak pernah absen. Bahkan KKR dia tidak pernah tinggalkan. Di rumahnya disetel lagu-lagu rohani, khotbah-khotbah Kristen dari pendeta-pendeta. Katakan mereka sangat giat, semangat. Tetapi katakan yang lainnya, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian yang benar. Sekalipun menjadi Kristen sudah lama, sudah percaya kepada Yesus, sudah dibaptis di Sungai Senjoyo, penuh Roh Kudus, berkarunia lidah, semangat menggebu-gebu tadi, tetapi mereka rupanya hanya semangat dan giat saja, yaitu tanpa pengertian yang benar. Istilahnya, keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak sedikit pun firman itu yang nyangkut di dalam hatinya. Tidak ada pengertian atau semangatnya itu dilandasi dengan firman Allah yang benar. Karena apa? Karena di dalam ayat yang ketiga tadi, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran, mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mendirikan kebenaran mereka sendiri. Membuat mereka ibadahnya sia-sia. Membuat mereka ibadahnya tidak ada gunanya. Hanya semangat dan semangat. Tetapi mendirikan kebenarannya sendiri itu yang membuat mereka menjadi orang atau manusia, orang percaya yang beban. Itu termasuk orang yang menentang Tuhan, tidak taat kepada Allah yang hidup. Dan yang kedua adalah tipe orang percaya yang masuk dimensi yang baru, mereka kaget. Setelah mendirikan kebenarannya sendiri, kalau saya sering katakan, ojo ngeyel. Biasanya wis salah tetap ngeyel.
tanpa ada dasar yang benar mereka tetap ngeyel. Beberapa waktu lalu saya bersama dengan orang teman saya akrab di kampung. Di Ampel itu ada yang namanya tabrakan. Di dalam berita itu yang meninggal dua, tetapi ada 2 yang menyatakan 3. Waktu duduk bersama itu betul-betul ngeyel. Ora loh, aku itu ngerti sing mati gitu loh. Yang mati itu 3. Yang satu berkata, yang mati 2. Wong anakku lihat kok. Terus yang satunya, ya itu tuh di berita Salatiga dan sekitarnya itu yang mati 3. Terus saya nengai, terus cukup ramai dan memang uratnya ini sudah kelihatan banget tuh. Saya tunggu dulu. Kalian tuh rebutan apa? Kamu dasarnya anakmu yang lihat, kamu tidak lihat. Kamu dasarnya berita di HP, tidak lihat sendiri. Untungnya apa? Kalau yang mati itu benar-benar 2 atau benar-benar 3. Terus kamu dapat apa? Kok sampai ngeyel? Dan kamu juga dapat apa? Ikut layat ya enggak, bukan saudara. Kecipratan getah ya ora, tambah ngeri. Terus mereka sadar, betul ya. Apa yang dilihat mata bisa keliru walaupun anaknya lihat. Karena walaupun lihat sekarang tidak boleh lihat terlalu dekat, pasti ada batasnya dari jarak jauh. Yang mati berapa? Jangan-jangan anaknya juga lihat, cuma tanya si mati piro jane. Dia tanya dapat informasi yang mati 2. Sampaikan kepada bapaknya 2. Berita-berita yang seperti itu sering terjadi, yaitu untuk membenarkan dirinya sendiri tanpa kebenaran yang benar. Yang kedua adalah tipe orang percaya yang masuk dimensi yang baru itu kaget. Dalam Yakobus pasal yang kedua, Yakobus pasal 2 ayat 19 dan 20. Monggo Bu Erni. Yakobus pasal 2 ayat 19 dan 20. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang seperti ini juga terjadi di kalangan gereja. Semoga di GPI Ahmad Yani tidak. Amin. Ragu-ragu amin. Amin. Artinya, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Mantap. Aku percaya di dunia hanya satu Tuhan. Trinitas. Itu sangat baik. Betul. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Percayanya sambil gemetar. Tahu kalau hanya Allah itu satu. Semua orang tahu. Bahkan setiap orang percaya mengakui Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi apakah mereka benar-benar
mengerti isi hatinya Tuhan, mengerti Tuhan yang benar. Ada banyak orang yang hanya sekedar percaya, yang penting nanti masuk surga, nggak tahu surga ini baknya apa, surga ini apa. Ada kisah yang tidak bisa dilupakan. Saya pernah berkata dengan salah satu sopir mikrolab saya di Jakarta. Kebetulan sopir itu adalah orang luar Jawa, tidak saya sebutkan, nanti takut tersinggung. Ada orang luar Jawa soalnya ya. Saya bertanya, Bang, panggilannya Bang, Abang, kenapa minggu-minggu tidak ke gereja? Dia jawab cukup realistis. Aduh Pak, kalau minggu-minggu ke gereja, sementara saya punya langganan juga pas hari Minggu. Bahkan saya tahu Pak, sekalipun saya tidak ke gereja, hati saya Pak tetap percaya kepada Yesus. Dan saya tidak bisa tinggalkan itu Pak. Saya hanya percaya kepada Yesus. Walaupun saya tidak ibadah, walaupun saya tidak ke gereja, saya tetap yakin. Dan saya nanti pasti masuk surga. Bersemangat dan sungguh-sungguh. Setelah saya lihat Bapak ini rupanya habis minuman keras. Dari mulutnya bau. Bapak habis minum ya? Betul Pak. Sekalipun saya minum minuman keras sampai mabuk, tapi saya tetap nyetel lagu lagi rohani. Mantap. Mantap betul gitu orang itu. Sekalipun saya sambil mabuk Pak, lagu rohani tidak pernah saya matikan. Waktu saya di Manado, di mana? Di Bitung, wow, di jalan-jalan angkot itu dengan sound yang besar, cedung. Wah, surgawi, lagu yang cukup keras-kerasan. Angkot yang soundnya lebih bagus, lebih keras, ramai dengan anak-anak muda, anak sekolah. Waktu itu belum ada corona. Saya perhatikan lagu rohani di style mondar-mandir sana sini. Bahkan sampai berhenti pun tetap di style, kadang ada di tempat ngetem atau di terminal. Tetap itu lagu-lagu rohani itu di setelnya. Kemana sopirnya? Rupanya sopirnya tidak mau kalah. Dia pegang kartu 4 itu sambil mendengarkan lagu rohani. Wah, mantap sekali. Jadi sambil main kartu, telinganya Bapak surgawi. Dalam Yesus kita bersaudara. Saudara satu dengan yang lain. Oh, saudaraku dalam nama Yesus. Kau perlu banteng juga dalam nama Yesus supaya menang. Rohani sekali. Dan memang ada orang-orang yang iman tanpa perbuatan. Tapi perbuatan yang menentang Tuhan, perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah, yaitu tadi sambil nyetel lagu rohani, sambil minum minuman keras, sambil mabuk, sambil berjudi, tapi lagu rohani tetap berkumandang dengan keras-kerasnya. Mereka tidak tahu, tidak pernah masuk dalam dimensi yang baru, kehidupan yang baru. Mereka tetap pada pendiriannya, menganggap benar, menganggap paling benar, tidak mengenal isi hatinya Tuhan. Apa toh isi hatinya Tuhan itu? Mari kita kenal bersama apa isi hatinya Tuhan. Dalam kebenaran firman Allah, manusia diciptakan itu
supaya bisa memuliakan Tuhan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Itu maunya Tuhan. Karena Tuhan menciptakan makhluk yang lainnya tidak bisa memuji Tuhan. Burung tidak bisa, pohon-pohonan tidak bisa. Hanya manusia itu yang diberikan kelebihan untuk bisa memuji Sang Khalik, Sang Penciptanya. Bagian yang ketiga adalah orang yang benar-benar mengenal isi hatinya Tuhan. Ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Galatia pasal 4 ayat 8. Galatia pasal 4 ayat yang ke-8. Mbak Ika. Galatia 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, Dahulu saudara dan saya tidak mengenal Allah yang benar, tidak mengerti isi hatinya Tuhan, masih dengan kebenarannya sendiri. kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Dulu kita memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah, yaitu Allah kecil, kehidupan dalam dunia dan lainnya 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, Sesudah kamu mengenal Tuhan yang baik, Allah yang benar, atau lebih baik lagi, sesudah kamu dikenal Allah, kita mengenal Allah dan kita dikenal oleh Allah. bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Saudaraku yang dikasih, ada model orang-orang Kristen yang dia berkata, sekalipun aku orang Kristen, kejawenku tetap jalan. Jadi berarti punya dua Allah, dua ilah. Yang menyembah kepada Yesus ya tetap Jawanya itu tetap dikerjakannya. Dan itu tidak sedikit, banyak sekali orang yang mengenal Allah tetapi tidak dikenal oleh Allah. Biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan, jangan takut kepada roh-roh dunia, kepada keinginan daging dan hawa nafsu. Saudara dan saya dilahirkan baru. Dalam hati saya orang seperti ini perlu dibaptis ulang rotok lama. 10-15 menit menghilangkan blebek. Haruan cepat ketemu sama Bapa di surga daripada seperti itu ya. Nggak jelas Tuhannya yang mana, bagiannya apa nanti. Kalau ada orang-orang semacam itu, mari kita baptis ulang saja. Kalau dengan air panas, supaya bertobat, mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Bapak Ibu sudah kasih saudara dan saya perlu mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Sekali lagi Gandhi yang yaitu perempuan mengadu. Pak Pilatus, saya sudah tidak tahan. Bagaimana caranya berpisah? Tolong uruskan ke pengadilan agama. Saya mau cerai saja dengan suami saya. Suami saya punya selingkuhan, bukan hanya satu. Kalau hanya kan hanya satu yang sangat sayangi. Kali ini bukan hanya satu. Tolong ceraikan Pak. Berapa biayanya? Yang penting Bapak yang mengurus. Dalam hati saya, waduh, kalau mengurus SIM atau STNK saya bisa Bu. Kalau mengurus orang-orang cerai seperti Ibu, saya tidak mau, bertentangan dengan isi hati saya. Saya nanti tak minta surat pernyataan Pak, dia mau diceraikan.
Saya juga mau diceraikan, bahkan saya tidak tahan. Anak-anak juga seperti itu, Pak. Sekali lagi, Bu, saya tidak mau. Karena itu bertentangan dengan hati kami. Pernah saya sampaikan, saat yang usianya mungkin sudah 60 lebih, seorang bapak dan ibu, suaminya tukang sol sepatu, jahit sepatu, tahu ya? Ibunya suka dagang pisang di Kembang Sari, pisang yang eceran yang sudah di depan itu. Datang ke tempat saya waktu saya masih di Watu Gede, karena saya pelayanan rujukan. Dia datang, Pak Pilatus, tolong saya mau cerai dengan suami saya. Saya sudah tidak tahan. Setiap pulang dia tidak pulang ke rumah saya, pulang ke rumah istrinya yang baru atau selingkuhannya. Jarum jahitnya dibawa, Bu. Iya, Pak. Oh, mungkin istri yang baru mau dijahit mungkin, Bu. Jangan begitu, Pak. Ini sumbernya ngomong dewasa. Iya, Pak, Bu. Singkat cerita, saya berkata, saya tidak bisa berdoa untuk perceraian. Tapi kalau berdoa untuk persatuan, kembalinya sang suami, saya bisa. Ibu dengan suara keras, tidak mungkin, Pak. Kalau sudah berapa bulan, bahkan tahun dia tidak pernah pulang. Kalau pulang hanya sebentar, dia pergi lagi. Rupanya orang yang tua seperti itu pengen juga dipeluk sama suaminya, gitu ya. Tidak pernah, Pak. Saya sudah berjauhan, saya sudah pisah ranjang. Saya minta untuk didoakan supaya bisa bisa cerai, Pak. Dia kalau perlu dia doakan supaya dia kehilangan rezekinya. Woi, keras lagi. Dan saya berkata, Bu, bagaimana kalau kita berdoa supaya bapaknya bisa pulang lagi? Tidak mungkin, Pak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lagu itu lagu baru, Pak. Saya ajak nyanyi dalam hal itu, akhirnya dia mau. Kalau memang Pak Pilatus maunya gitu, saya mau. Tapi bisakah dia pulang? Saya doakan dalam nama Yesus. Ibu ini rendahkan hatinya, luluhkan hatinya dalam nama Yesus. Mau menerima suaminya lagi yang sudah lama tidak kembali. Apa yang terjadi, saudaraku? 2 hari kemudian dia datang ke tempat saya, digendong di samping itu. Saya pikir gendong anak apa? Rupanya dia gendong pisang. Datang ke tempat saya. Loh, Bu, bon dugi mriki. Ya, Pak, gini ini persembahan kami. Loh, kok persembahan apa? Bapaknya kok nandur pisang? Enggak, Pak. Bapaknya kemarin pulang dan mengakui, sujud di bawah kaki saya. Kalau dia berkata, aku tobat, aku kapok, aku mau kembali karo kowe. Wah, luar biasa. Saya berkata, ada pisang yang besar-besar kau pisang kau. Saya berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa kembalikan. Akhirnya dia berumah tangga baik lagi. 3 bulan kemudian bapaknya dipanggil oleh ibu saya. Pernah yang namanya bapak saya tinggalkan saya waktu kecil-kecil. Saya termasuk orang yang belum lempung, tapi saya tidak ikut terpengaruh. Bapak saya nikah lagi dan ibu saya karena seorang pengusaha dan dia seorang tengkulak, suami saya bisa nikah lagi, saya pun bisa. Akhirnya singkat cerita, saya punya 2 bapak dan ibu 2. Luar biasa. Tak pikir lumayan punya bapak 2 dan ibu 2, tapi rupanya tidak seperti itu. Tambah ngeri. Dan saya hanya berkata, Tuhan, kalau sekarang saya jadi hamba Tuhan, oh, terima kasih kepada Tuhan. Bapak saya tidak pernah ngurusi saya. Ibu saya juga terserah mau apa, tidak pernah sekolahkan saya yang baik. Sepatu tidak pernah dibelikan, buku juga tidak pernah dibelikan. Saya sambil jualan rumput, jualan kayu. Saya katakan, luar biasa rupanya proses Tuhan seperti itu membuat kami sekarang seperti ini. Tetapi apa yang terjadi? Akhir hidupnya
Ibu saya berkata, nek gelem bapakmu kan bari rene. Wih, dalam aku guyu aku. Emangnya kangen, Mbok? Ya ora. Karena ibu saya sudah percaya Yesus, bapakmu nek gelem kan balik rene wae. Dalam hati saya luar biasa, itu doa saya. Tapi kalau terjadi kalau saya tawarkan dengan bapak saya, dan aku balik rono terus bojoku ini piye kowe? Ya pikir, tapi apa yang terjadi? 3 bulan sebelum meninggal, bapak saya kembali kepada ibu saya dan meninggal di rumah saya. Oh, luar biasa, dan percaya kepada Yesus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuk surga atau tidak saya tidak tahu. Yang jelas mereka sudah kembali kepada istrinya, rujuk kembali dan dia percaya kepada Yesus. Mengenal isi hati Tuhan perlu dalam setiap kehidupan kita. Saudara dan saya sudah Kristen, sudah percaya kepada Yesus, kita perlu mengenal hatinya Tuhan. Dan dia adalah sahabat kita. Mungkin saudara punya sahabat di dunia, tetapi sahabat yang luar biasa selain Yesus adalah sahabat yang ada di kananmu atau kirimu, artinya suamimu atau istrimu. Itu sahabat yang luar biasa, yang bisa diajak untuk curhat, diajak untuk apa, saling ngobrol, dan pasti tahu isi hatinya. Saya dengan istri saya sering curhat, sering ngobrol bersama. Tapi akhir-akhir ini memang saya bisa ranjang dengan istri saya. Karena saya tidur di depan, dia di belakang, di depan TV. Saya tidak suka tidur di depan televisi sambil nonton TV dan nanti terakhir TV-nya nonton yang tidur. Saya tidur di depan, di balai gitu, ya enak sekali. Bisa ranjang, tapi bukan berarti bisa ranjang diam-diaman, tidak. Ya kalau perlu saya yang datang gitu aja, jadi ngerti sendiri. Sudah pas Tuhan, mari kita mengenal hatinya Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi kita nyanyikan pujian ini.